Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Bang Ari. Pada episode kali ini kita akan membahas episode keempat, yaitu episode tentang berpengaruh ke departemenmu, gitu ya. Bagaimana sebenarnya aktivis juga bisa berkontribusi tidak hanya di ranah-ranah yang mainstream ya, tapi juga bisa di ranah himpunan, gitu ya. Nah, di sini gue akan buka pada awal episode ini dengan surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bahwa sebenarnya kita ini di bumi ini manusia, khususnya juga kaum muslim, bisa menjadi agen kebaikan, menjadi aktivis dakwah yang itu tidak hanya kepada kaum muslim tapi juga secara universal, yaitu para yang non muslim. Nah, ayat ini akhirnya menginspirasi gue pribadi bagaimana sebenarnya ada beberapa kecenderungan aktivis dakwah di kampus. Setidaknya para aktivis ini maupun aktivis dakwah maupun aktivis yang pada umumnya, setidaknya ada empat kecenderungan yang mereka buat menjadi aktivis. Yang pertama adalah aktivis sosial politik, yaitu di sini ada banyak ya, ada BEM gitu ya, ada DPM, ada apa lagi ya di kampus saya, maksudnya mungkin ada namanya Mahkamah Mahasiswa misalnya gitu ya, atau juga ada yang jadi ketua Pemira dan seterusnya. Ini adalah pada umumnya mereka aktif di ranah sosial politik, yang itu dimana mereka advokasi gitu kan, demo gitu-gitu, dan banyak departemen-departemen lainnya akhirnya membuat para aktivis juga akhirnya bisa berkontribusi, bisa mengakselerasi dirinya lewat jalur sosial politik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dakwah. Ini biasa kita temukan di kampus. Ada namanya LDK maupun namanya LDF. Jadi mereka aktif di ranah dakwah gitu ya. Agenda syiar, rekrutmen, dakwah muslimah, bagaimana lembaga dakwah itu bisa profesional, ada FSDK dan segala macamnya. Kalau di BEM ada BMSI gitu ya. Kalau DPM kan ada legislasi nasional, macam-macam lah ya. Itu di dakwah. Nah, berikutnya adalah yang ranah ketiga, itu minat bakat. Ini mungkin belum banyak aktivis itu masuk ke ranah sini, kayak masuk ke ranah seni gitu ya, olahraga dan sebagainya, sinematografi, macam-macam lah, banyak lah di minat bakat. Tapi emang aktivis jarang masuk ke ranah sini. Padahal sebenarnya ini juga potensi bisa menebar kebaikan, menyiarkan Islam di ranah minat bakat. Nah, berikutnya adalah ranah keilmuan. Nah, ranah keilmuan ini banyak kayak bisa, walaupun nanti ini bisa masuk ke sini juga sih. Ada MAPRES misalnya, masa berprestasi. Ada juga yang ikut conference gitu ya, ke luar negeri atau di dalam kota gitu ya, dan sebagainya, banyak lah. Nah, ada satu ranah sosial politik yang sebenarnya agak sedikit terlupakan, yaitu ranah himpunan. Nah, kita akan membahas tentang ranah himpunan ini, yang notabene mungkin aktivis melihat himpunan itu kurang seksi, atau bahkan mungkin di era sekarang pun kayak BEM juga kurang seksi. Ada kampus tertentu gitu ya, atau bahkan di UI gitu ya, sampai pemiranya diperpanjang 3 kali, padahal sebelumnya udah ada demo besar-besaran tentang revisi KPK dan sebagainya. Ternyata nggak ada korelasinya antara aksi tersebut terhadap pemira yang ada di UI misalnya. Nah, himpunan walaupun skupnya kecil, cuman sejurusan doang ya, tapi itu sebenarnya kita bisa lebih enak lah ngapa-ngapainnya gitu ya. Ada sebagai contoh aja misalnya, walaupun sebenarnya para aktivis dakwah khususnya yang ngeliat himpunan tuh kayaknya malas nongkrong sama temen angkatan, temen jurusan tuh males gitu ya, pengennya terlalu kultural banget, pengennya senang-senang gitu ya, segala macam. Padahal sebenarnya itu bisa kita masukin di ranah itu dengan pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya pengalaman
bagaimana ada aktivis yang masuk ke ranah himpunan, jadi ketua bahkan. Oke, ini sebagai contohnya, ini dia menjadi aktivis jadi ketua himpunan. Si aktivis dakwah ini dia tipenya sebenarnya lebih keilmuan. Dia IPK-nya bagus, terus aktif di kelas, dan memang beliau cerdas lah ya dalam konteks di jurusan tersebut. Jurusan sosiologi sebut saja, sosiologi. Nah, awalnya beliau tidak ingin masuk ke ranah itu, tapi pas ngeliat peluangnya ada, oke deh masuk nih. Kita bisa coba mengubah kultur organisasinya dengan pelan-pelan, karena memang selama ini kayak ngerasa kultur organisasinya kayak kurang bagus gitu ya. Nah, kita coba pelan-pelan pengen ubah itu, dan seterusnya. Nah, beliau ini tipe-tipenya agak kurang gaul sebenarnya di saat itu ya, kurang gaul, yang harapan dari teman-teman lain tuh kayaknya dia kalah. Padahal sebenarnya ternyata di akhir-akhir dia cuma menang sedikit lah, belasan ya kalau salah. Ada 3 calon di ketua himpunan gitu ya. Tapi akhirnya dia itu sampai menuju ke menjadi ketua himpunan, dia melakukan beberapa langkah ya. Ini kalau yang coba gua pahamin gitu ya, yang gua amatin. Pertama, kita paham urgensinya aktif di departemen tuh ngapain. Apakah kita aktif di departemen terlepas jadi ketua atau enggak gitu ya. Kita pengen jadi dosen misalnya, dekat sama dosen, ataupun aktif di lab, di sosial segala macam, itu bisa kita lakukan. Yang kedua, paham medan, bahwa sebenarnya beda tuh di rumpun sosial maupun di rumpun IPA, karakter mahasiswa juga beda gitu ya. Itu bisa kita harus lihat medannya seperti apa. Kemudian lihat peluangnya, ada peluang apa aja, entah peluang dosen, peluang magang, peluang riset, peluang project, ataupun itu kita bisa lihat juga. Bangun hubungan baik ya, kita lihat stakeholder yang ada di himpunan ya, ada apa aja, ada dosen kah atau yang lain-lainnya juga bisa kita bangun hubungan baik. Kemudian adalah aktif di kelas, biar dosen juga enggak sama kita gitu ya. Ketua departemen, sekretaris departemen, ketua jurusan, pasca sarjana itu bisa kita si X ini bisa terkenal lah. Nah, baru terakhir kalau misalnya pengen jadi ketua himpunan atau pengen jadi dosen atau apapun, walaupun kalau kita jadi akademisi ya kita harus kuliah S2 S3 sih. Tapi sebenarnya kita udah dapet nih, udah deket sama orang-orang yang ada di departemen kita atau di jurusan kita. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah yang sebenarnya bisa kita lakukan bareng-bareng, maupun bisa kita eksplorasi lagi kira-kira ada yang lebih efektif atau efisien yang notabene-nya bisa kita lakukan. Sebagai contoh lain juga misalnya di di sosiologi, kayak misalnya di gua tuh kita punya, gua punya teman dekat 2 orang, jadi kita bertiga. Kita bertiga itu disebutnya trio pembangunan. Jadi kalau misalnya masalah agama nanya si Ari gitu, atau misalnya yang keilmuan nanya si Alfi. Kalau misalnya yang nanya tentang sosial politik namanya si Zulfikar. Nah, 3 orang ini akhirnya dipanggil trio pembangunan. Itu kan jadi branding kita positif ya, trio pembangunan. Walaupun ranahnya beda-beda. Nah, makanya banyak tuh peluang-peluang. Makanya waktu kita jadi si teman gue ini jadi ketua itu, akhirnya bikin namanya Socio Career Day kalau nggak salah itu, dan Days itu rame banget gitu ya. Dan itu sangat diapresiasi sama dosen gitu ya. Yang mungkin orang ngerasa sosiologi itu bingung setelah lulus kuliah tuh kerja apa segala macam. Akhirnya dengan ada acara itu orang jadi lebih tercerahkan setelah lulus dari sosiologi mau ngapain. Itu contoh-contoh kecil-kecil aja. Dan video ini pengen gue tutup ada di surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, semoga kita menjadi agen kebaikan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun kerjaan kita, apapun status kita, itu bisa, bagaimana kita bisa jadi agen kebaikan dimanapun kita berada. Jadi suri teladan, dan juga jadi ya syukur-syukur dapat role model, walaupun agak berat juga sih ya. Jadi apapun kita berada, kita harus bermanfaat bagi orang lain, dan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang mungkin dakwah di kampusnya udah kuat gitu ya, tapi mungkin di ranah himpunannya kurang, atau pengen ada dakwah kampus yang pengen jadi dosen-dosen juga bisa gitu ya. Mulai pelan-pelan dibangun karir. Itu saja pada episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya, sampai jumpa pekan depan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman yang biar makin bermanfaat, dan dukung juga channel gue ini biar terus berkembang gitu. Bisa aja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.